tanpa melakukan presentasi kepada Tuhan, atau kita ngobrol sama Tuhan, kita minta ridho dari Tuhan dengan cara kita menceritakan apapun yang kita kerjakan, kita usahakan dengan cara kita bicara, berdoa, kita datang sama Tuhan seperti itu. Halo, apa kabar sahabat Nasumi? Senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Sekarang posisi saya ada di kebun. Jadi saya sebentar lagi mau babat rumput, tapi saya akan memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Saya ditemani oleh kakek, tapi kakek saya ada di sana. Kelihatan airnya, mana airnya? Tuh, kakek saya lagi siram di sana, siram air di sana. Suatu berkat tersendiri atau rezeki tersendiri bisa menjumpai teman-teman di udara terbuka. Senang rasanya. Oke teman-teman, beberapa hari ini saya agak sedikit bingung mau membawakan apa untuk teman-teman, apa yang mau berbagi tentang apa, antara rezeki atau keberuntungan. Tapi saya memilih untuk rezeki, karena setiap kala semayang lekong aku kat kan aku ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, tidak apa-apa. Meskipun ada sedikit halangan, tapi saya ingin berbagi tentang rezeki. Jadi tidak banyak dari kita manusia yang berpikir bahwa rezeki kita adalah 100% dari Tuhan, dan bahwa cuan yang kita peroleh dari usaha kita seperti berdagang, bekerja, bertani, menjadi nelayan, menjual jasa seperti dokter, potongan rambut, atau jasa-jasa yang lain, terdapat prosentasi hasil dari upaya kita sendiri, manusia. Tapi juga ada presentasi dari rezeki Tuhan. Sebab tidak semua orang yang bertani akan memanen, dan tidak semua orang yang berdagang akan cuan atau mendapatkan keuntungan. Ada kalanya seorang petani juga mengalami sebuah kerugian karena mungkin sawahnya kebanjiran atau tanamannya terkena hama dan lain sebagainya. Begitu juga seorang pedagang, tidak selalu untung ataupun tidak selalu rugi, karena ada peran Tuhan di dalam setiap usaha manusia. Ada kalanya Tuhan juga melimpahkan rezekinya kepada seseorang yang kita lihat secara kasat mata mereka itu tidak bekerja begitu keras, tapi Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Tapi saya percaya rezeki yang mereka dapatkan bisa jadi merupakan doa dari orang tua mereka atau dari kakek mereka yang hidup di masa-masa yang lalu dengan berlaku baik, dengan juga bersedekah, mentaati apa perintah Tuhan, sehingga seringkali rezeki itu datangnya tidak untuk mereka, tapi untuk anak cucu mereka. Itulah hakikatnya rezeki, teman-teman. Jadi sebagai manusia, apapun kan keadaannya, kita harus selalu bersyukur, berbuat baik, dan beramal. Terkadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam artian kita bukan hanya melakukan usaha tanpa melakukan presentasi kepada Tuhan, atau kita ngobrol sama Tuhan, kita minta ridho dari Tuhan dengan cara kita menceritakan apapun yang kita kerjakan, kita usahakan dengan cara kita bicara, berdoa, kita datang sama Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. Tuhan sangat menyukai orang yang senang bekerja keras, karena selain kita berusaha mengertilah hakikatnya rezeki itu apa. Rezeki itu sebenarnya kadang kenapa seseorang berpikir bahwa rezeki itu cuma uang, padahal rezeki itu banyak. Hidup kita saat ini itu juga rezeki tersendiri. Punya kakek yang baik juga rezeki tersendiri. Punya majikan yang baik juga rezeki. Punya teman yang baik juga rezeki. Kesehatan, kekuatan. Hari ini kita masih hidup itu udah rezeki. Di tengah-tengah pandemi di mana
sangat mengenaskan sekali. Ada jutaan orang meninggal karena corona, tapi kita masih diberi hidup. Itu sendiri adalah anugerah atau rezeki tersendiri dari Tuhan, dimana Tuhan punya rencana untuk kita hidup, kita tetap hidup. Adalah ada satu rencana Tuhan. Mungkin Tuhan ingin kita dalam hidup kita itu kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita lebih banyak berusaha lebih banyak supaya mendapatkan rezeki uang lebih banyak, bisa berbagi sama yang lain. Jadi teman-teman tidak boleh merasa atau menyerah dalam kondisi apapun. Teman-teman, saya punya sedikit cerita ya, mungkin buat teman-teman yang hari ini mulai merasa tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan, karena untuk mencari uang itu kita juga tidak selalu harus bekerja sama orang, bisa dengan cara berusaha, dengan cara bekerja sama orang dalam artian mungkin berjualan, mengambil barang orang dan kemudian kita jual, itu pun kita dapat keuntungannya teman-teman. Oke teman-teman, aku punya cerita dimana dulu aku pernah berjualan gitu ya teman-teman. Jualan di situ, dimana aku jualannya itu enggak pakai modal, hanya pakai modalnya itu tenaga saya. Jadi waktu itu saya tinggal di Tangerang di tempat om saya. Sebenarnya sih kalau mau maksudnya kalau saya nggak usah repot-repot jualan pun om saya tetap memberikan makan sama saya sehari 3 kali gitu kan. Cuman saya merasa nggak kerja. Saya nggak tahu bagaimana waktu lulus SMA itu saya daftar ke pabrik gitu kok rasanya kok saya nggak sabar nunggunya gitu loh, ngantrinya lama, yang kerja itu banyak banget seperti itu. Jadi ya kebetulan saya tuh kalau kerja selalu ada yang bawa gitu, jadi nggak punya saingan. Mungkin saya bersaing dengan orang itu nggak ada. Jadi itu ya, itu mungkin rezeki saya ya teman-teman ya. Dan kemudian saya di tempat om saya itu tetangganya kebetulan di situ emang tempatnya orang-orang Cina juga di situ. Dan mereka tuh banyak yang pada bikin kue, seperti bikin roti gitu kan, terus beli kue Cina lah, pokoknya kuenya enak-enak deh. Terus saya inisiatif, saya bilang, Ci aku bantu jualin ya gitu kan. Terus akhirnya aku jualannya itu dari rumah om tuh lumayan jauh, naik angkot dulu gitu, naik angkot 2 kali masuk ke perumahan yang agak besar. Di situ perumahan baru, jadi di situ banyak ibu-ibu muda lah, mereka yang baru menikah atau masih punya anak-anak kecil gitu kan. Nah di situ saya jualan, padahal jualan kue di situ itu pada awal pertama saya melangkah untuk jualan di sana itu bukan hal yang mudah loh teman-teman, karena saya membawa ada 2 keranjang kue. Ada 2 keranjang kue, di situ ada kira-kira mungkin ada 10 jenis kue di dalamnya, dan itu punya orang semua. Saya menggunakan tenaga saya untuk memasarkan kue tersebut. Teman-teman kebayang jika sampai saya tidak menjual kue itu, maka orang-orang yang punya kue itu akan merasa rugi karena sudah membuat kue, sudah mengeluarkan uang, dan mereka berharap bahwa mereka akan mendapatkan uang. Pada saat saya melangkah, ada rasa sebagai manusia saya merasa takut, kira-kira laku ya jualan saya seperti itu. Dan akhirnya saya terus melangkah sambil berdoa, sambil takut, sambil pengen nangis, tapi nggak mungkin saya kembali lagi karena saya harus menjual kue ini dan harus habis. Ya seenggaknya meskipun seandainya tidak habis pun terjual separuh atau ya pokoknya terjual lah. Dan akhirnya saya melangkah, saya masukin sebuah perumahan, saya masuk pintu gerbang. Kebetulan saya masuk pintu gerbang belakang yang dekat sama angkot itu, karena kalau gerbang depan itu jalannya muter dan nggak mungkin angkot tuh masuk ke perumahan itu gitu kan. Terus saya masuk ke situ, di rumah pertama saya memberanikan diri untuk mengetuk-ngetuk, karena saya tahu itu ada rumahnya orang Cina itu, meskipun itu kelas menengah, bukan menengah ke atas ya, kelas menengah gitulah. Terus saya bilang, Cik, sambil ketok teng gitu di tempat itunya, di tempat gerbangnya gitu.
kue, Ci mau kue enggak Ci, gitu saya panggil seperti itu. Terus, oh maaf, enggak beli, gitu. Satu orang enggak beli. Terus ke rumah kedua, itu memberanikan diri loh, saya nggak tahu punya kekuatan ekstra dari mana sehingga saya itu mampu untuk menawarkan door to door gitu kan. Terus kue gitu kan, setiap itu saya gedor-gedor, mau ada orangnya atau nggak ada orangnya, saya gedor-gedor. Dan alhasil karena saya jualannya itu sekitar jam 6, jadi mereka tuh udah siap-siap mau ke kantor, siap-siap mau sekolah gitu, ada orang yang dengar kue, akhirnya mereka datang keluar dan beli. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sekali ya, yang beli tuh banyak banget tuh, hampir jualan saya itu habis. Jadi dari situ, dari keberanian saya melangkah di situ, hampir setiap pagi tuh saya ke sana, dan mereka juga mungkin terbantukan dengan ada saya menjual kue di sana. Setiap pagi mereka nggak usah repot-repot bikin sarapan, udah situ sarapannya juga variasinya banyak, ada kue, ada nasi uduk, ada bihun, ada mie goreng, ada gorengan dan macam-macam, pokoknya variasinya di situ banyak. Dan itu laku loh teman-teman. Jadi teman-teman untuk untuk mencari sebuah peluang usaha, teman-teman tuh nggak harus, saya tuh nggak bisa apa-apa loh gitu loh. Saya yakin loh setiap orang pasti punya potensi loh. Oke teman-teman, mungkin sekian sharing-sharing dari saya. Semoga apa yang menjadi kendala kenapa rezeki teman-teman itu nggak lancar, jadi kita juga melihat hati kita, karena kembali lagi rezeki itu bukan sekedar uang ya teman-teman. Badan sehat itu rezeki, masih hidup dan diberikan kekuatan oleh Tuhan itu pun rezeki, teman yang baik, bos yang baik, tetangga yang baik juga rezeki, hati yang damai, senyum yang manis itu juga rezeki. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Mungkin kita tidak punya uang untuk beramal, tapi kita punya tenaga untuk diamalkan gitu ya. Jangan lupa selalu berdoa, selalu bersyukur, karena kebaikan itu mendatangkan rezeki dari Tuhan. Selain bekerja keras, berdoa dengan keras, amal perbuatan kita juga menghasilkan rezeki buat kita. Mungkin hari ini kita bukan sesuatu apa-apa, tapi dengan kebaikan kita, next yakin bahwa anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucu kita akan menjadi orang yang besar, akan menjadi orang yang sukses gitu, dari perbuatan kita, dari doa-doa kita. Terus berbuat baik, jangan pernah jemu, dan terus belajar, karena di dunia digital ini, di era zaman sekarang ini, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari untuk mendatangkan rezeki. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.